Halo Pak Susi, Ya, gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik BK, sangat bahagia sekali saya. Terlihat sangat semangat sekali ya Pak. Hari ini sudah siap untuk melakukan kucing Pak? Insya Allah saya siap sekali. Alhamdulillah. Namun sebelum Pak Susi melakukan kucing, kita bincang-bincang dulu ya Pak, sebentar saja. Jadi biar Pak Susi biar lebih rileks, biar lebih paham apa sih nanti tujuan saya supervisi seperti ini. Jadi nanti ketika Pak Susi mau melaksanakan coaching dengan Pak Heru ya sebagai kunci, nanti pada penilaiannya yaitu sesuai dengan prinsip coaching. Yang pertama mengenai kemitraan, prosesnya kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum pelaksana ini juga saya juga sampaikan kepada Pak Susi bahwa selama penilaian itu tadi ada kriteria yang harus Pak Susi pahami di sini, yaitu yang pertama mendengarkan dengan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, dan juga memberdayakan kunci. Di mana masing-masing penilaian dari 3 kriteria itu ada dengan dari angka 1, 2, 3, dan juga 4. Mudah-mudahan Pak Susi nanti mendapatkan nilai maksimal ya dari proses coaching ini. Nah Pak Susi, sebelum lebih lanjut lagi ini kita ngobrol-ngobrolnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Pak Susi. Bisa ya Pak? Boleh ya? Bisa. Oke. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Susi kembangkan? Ya, yang pertama kan ada 3 ya. Pertama menghadirkan karyawan penuh ya. Terus yang kedua menghadirkan dengan aktif, dan ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi itu adalah kompetensi coaching yang ingin Pak Susi kembangkan. Ya. Nah, dari 3 kompetensi coaching yang ingin Pak Susi kembangkan itu, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang mana nih dari? Yang dari ketiga itu yang paling krusial bagi saya, yaitu yang 3 yaitu menghadirkan pertanyaan yang berbobot. Dimana dengan menghadirkan pertanyaan yang berbobot itu saya menginginkan bisa memfasilitasi kunci membantu mencari solusinya sendiri menghadapi. Yang kedua, kunci bisa lebih percaya diri. Itu yang saya inginkan. Jadi dari kompetensi yang 3 tadi, yang secara spesifik ingin diobservasi adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Lalu apa saja indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan tadi? Yang pertama nanti indikatornya ya, kunci itu yang pertama bisa hampir lebih percaya diri dalam menghadapi suatu pertanyaan. Yang kedua, kunci itu bisa menemukan dengan sendiri dari semua permasalahan yang dia hadapi atau dia oleh. Baik, itu saja pertanyaannya untuk di pra supervisi ini. Silahkan lanjutkan untuk melaksanakan coaching Ya, dengan Pak Heru. Semoga lancar. Assalamualaikum Pak Susi. Waalaikumsalam Pak Heru. Ini Pak, saya mau cerita Pak tentang permasalahan. Sebenarnya itu ya sini mau cerita. Ya, saya begini Pak, kan saya ada masalah nih, Pak. Dimana kan dalam proses pembelajaran saya di kelas itu kan saya menggunakan handphone untuk media pembelajaran. Jadi untuk anak dimana kan dalam pelajaran itu ada permainan assessment yang menggunakan handphone. Cuman ada beberapa siswa itu yang memang dia tidak bisa membawa handphone ke sekolah untuk proses pembelajaran. Di sini saya merasa bingung Pak untuk bagaimana biar siswa itu nanti dalam pelajaran menggunakan handphone gitu. Yang apa yang ingin Pak Heru dapatkan dari diskusi kali ini? Saya berharap dengan diskusi ini saya bisa mendapatkan solusi Pak, bagaimana nanti siswa itu secara keseluruhan bisa mengikuti pembelajaran saya dengan menggunakan handphone dan bisa melaksanakan saya ke permainan pembelajaran saya dan itu secara keseluruhan lah maksudnya. Rencana ke depan yang ingin Pak Heru lakukan untuk mencapai pembelajaran yang ideal bagi Pak Heru seperti apa? Untuk pembelajaran ideal bagi saya itu setiap pembelajaran saya biasanya menggunakan berbagai media yang ada. Kebetulan kan untuk yang pembelajaran kali ini saya menggunakan handphone, di mana juga dalam penerapan pembelajaran saya menggunakan aplikasi Quizzes dan Kahoot itu. Sudah sangat mengikuti perkembangan zaman ya. Betul. Cuman kan anak-anak akhirnya tidak bisa berperan, tidak bisa mengikuti semuanya Pak, terutama bagi mereka yang tidak bawa handphone di sini. Terus Pak Heru itu dalam pembelajaran itu pada siswa ya, apakah memberi kesempatan kepada mereka untuk mencari
handphone kalau memang dia tidak memiliki handphone? Sudah Pak, saya juga sudah sudah menyampaikan kepada siswa bahwa jika mereka tidak punya handphone, mereka bisa pinjam punya orang tua. Nah, cuman kan walaupun mereka pinjam punya orang tua, kadang mereka kan tidak punya paketan Pak di situ. Nah, di situ juga merupakan sebuah masalah bagi saya. Jadi mereka alasannya tidak punya handphone ya karena tidak punya paketan. Ada handphone Pak punya orang tua tapi tidak ada paketannya. Terus misalnya ya Pak, dari yang Pak Heru jelaskan tadi, dari skala 1 sampai 10, Pak Heru ini kemampuan Pak Heru sekarang ini berada dari level berapa? Untuk mungkin kemampuan saya untuk memaksimalkan siswa membawa handphone itu sekarang ini masih berada di posisi 7 Pak. Nah, cuman kan harapannya saya bisa sampai maksimal seluruh siswa bisa menggunakan handphone atau dalam berjalan saya aktif semua gitu, bisa terlibat. Ya, baik. Dari berarti Pak Heru ini kan tetap maksimal ya. Betul. Untuk mencapai pembelajaran yang maksimal, apa yang Pak Heru akan lakukan ke depan Pak? Nah, ini yang saya bingung Pak. Nah, mungkin untuk solusi yang tidak punya paket data, saya mungkin bisa memfasilitasi dengan menggunakan wifi yang ada di lab komputer yang di sekolah. Nah, cuman permasalahan satunya yang mungkin saya juga masih bingung, dimana kan siswa yang benar-benar tidak punya handphone. Nah, awalnya mereka saya sudah berusaha mereka untuk bergabung dengan temannya, cuman tidak bisa efektif. Iya baik. Intinya kan Pak Heru itu perlu pembelajaran yang efektif. Terus kira-kira strategi Pak Heru yang akan Pak Heru lakukan ke depan itu kayak apa untuk mengefektifkan pembelajaran yang Pak Heru lakukan bersama siswa? Mungkin kalau terkait dengan masalah pembawaan handphone ini, mungkin selain saya menggunakan wifi sekolah, mungkin saya juga akan meminta izin kepada kepala sekolah nih Pak. Kan di sekolah itu ada Chromebook, juga ada beberapa laptop sekolah yang mungkin tidak digunakan. Mungkin saya akan minta izin kepala sekolah untuk menggunakan itu dalam proses pembelajaran untuk untuk siswa yang tidak bawa handphone. Berarti intinya kan harus ada komitmen ya Pak dari semua warga sekolah dalam menggunakan Chromebook di sekolah. Terus bagaimana cara Pak Heru untuk menumbuhkan komitmen dari rekan-rekan yang lain? Pembelajaran Pak Heru itu juga ikut efektif lah di dalam kelas. Mungkin saya akan melaksanakan ini Pak untuk pembelajaran saya, mungkin karena memang saya supaya siswa itu juga paham dengan teknologi, jadi komitmen saya akan tetap melaksanakan pembelajaran menggunakan teknologi yang ada dan memanfaatkan sarana sekolah yang mungkin sudah ada di sana. Jadi intinya Pak Heru itu akan mengoptimalkan semua potensi ya, baik dari segi barang dari sekolah yang punya Chromebook ya, untuk supaya pembelajaran Pak Heru itu lebih efektif. Baik, ya saya kira itu Pak Heru ya, yang menarik ini. Ya, semoga kedepannya Pak Heru yang Pak Heru itu lebih efektif dan lebih bermakna pada siswa, bagi siswa-siswanya Pak Heru. Baik, terima kasih Pak Heru. Baik, terima kasih ya Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Susi? Kalau saya lihat tadi sepertinya cukup seru ya proses coachingnya antara Ya. Pak Susi dengan Pak Heru. Alhamdulillah Bapak Heru juga sangat terbuka lagi sama saya. Ya tentunya karena coachnya ini bisa membimbing kalau misalnya dia sudah memiliki kompetensi 3 coaching ini tadi. Nah, sebelum saya menyampaikan catatan hasil observasi, saya ingin Pak Susi bertanya juga ke Pak Susi ya, satu lagi lah pertanyaan yang saya tanyakan, ada 2 nih sebenarnya. Yang pertama, apa sih yang sudah Pak Susi lakukan pada saat melakukan coaching untuk mencapai indikator ketercapaian pengembangan tadi? Yang pertama saya sudah yang mengidentifikasi tujuannya Pak Heru itu. Ternyata tadi Pak Heru itu memang tujuannya Pak Heru itu menciptakan pembelajaran yang efektif. Terus memang dari situ ada kendala-kendala, misalnya yang tidak membawa HP, tidak mengerti adanya, ada solusi dari Pak Heru itu untuk digunakan untuk yang ada di Jadi intinya Pak Susi sudah bisa ya menggali rencana, kemudian tindak lanjutnya yang berdasarkan apa dari coaching tadi. Dan hasilnya Pak Heru tadi itu memberikan pinjaman untuk yang ada di sekolah. Jadi sudah menggunakan alutsista
juta sudah ya Pak? Sudah. Ya, oke. Kalau begitu sekarang saya akan menyampaikan catatan hasil observasi yang sudah saya temukan selama Pak Susi tadi melakukan kucing. Kalau saya amati sih sebenarnya sudah mencakup semua kriteria Bapak, sudah pantas lah menjadi seorang kucing. Jadi pertama dari kriteria mendengarkan secara aktif, Pak Susi itu sudah membebaskan hati dan pikiran dari menjustice, kemudian membuat sebuah asumsi dan asosiasi tidak terlihat. Jadi sudah dapat menangkap emosi dari Puci itu apa yang ingin disampaikan. Intinya Pak Susi sudah hadir mendengarkan secara penuh ya. Kemudian untuk pertanyaan yang berbobot, ini kan harapan Pak Susi ya, yang ingin saya observasi. Kalau saya perhatikan tadi, Pak Susi itu sudah mengajukan semua pertanyaan itu dengan pertanyaan terbuka dan karena dari hasil mendengarkan secara aktif. Itu sangat luar biasa sekali Pak Susi. Pak Susi sudah bisa mengajukan sebuah pertanyaan berbobot dari kata kunci yang sudah diungkapkan oleh Puci tadi. Kemudian dalam memberdayakan Puci juga sudah sangat luar biasa. Pak Susi bisa mengarahkan seorang Puci untuk membantu dan membuat rencana aksi ke depannya seperti apa. Kemudian Pak Susi juga bisa mendorong ide dari seorang Puci sehingga secara tidak sadar juga seorang Puci dapat meminta saran dan juga pengalaman dari Pak Susi sebagai seorang Puci. Nah, yang terakhir Pak Susi, pertanyaan dari saya. Ini tadi kan sudah ya, dan Pak Susi sudah bisa mengumpulkan 3 kompetensi seorang kucing atau seorang puts ya. Nah, berdasarkan hasil dari melakukan kucing yang barusan dilakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang dikembangkan oleh Pak Susi sebagai seorang puts? Mungkin kompetensi yang akan dikembangkan di depannya itu mendengarkan juga kita, sehingga komunikasi itu akan lebih terang benderang ya kalau kita bisa mendengarkan yang disampaikan oleh Puji itu lebih bermakna pada diri kita sendiri. Jadi kompetensi selanjutnya yaitu mendengarkan secara aktif ya dari seorang Puji. Oke. Kalau begitu terima kasih Pak Susi. Semoga nanti ke depannya bisa lebih baik dan bisa masa-masa sukses ke depannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.